Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Oke teman-teman, kita latihan soal TIU untuk CPNS tahun 2024. Nomor 1. Semua guru dan dosen menggunakan buku sebagai bahan ajar untuk mengajar. Sebagian guru dan dosen menggunakan internet sebagai sumber untuk mengajar. Simpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah A. Semua guru dan dosen menggunakan buku tentang internet untuk mengajar. B. Semua guru dan dosen menggunakan bukan buku dan bukan internet untuk mengajar. C. Sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet untuk mengajar. D. Sebagian guru dan dosen menggunakan buku tentang internet untuk mengajar. E. Semua guru dan dosen menggunakan buku dan internet untuk mengajar. Oke teman-teman, sebelum kita lihat pembahasannya, sebaiknya teman-teman mencoba terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman pause video ini lalu kalian kerjakan. Oke, silahkan teman-teman. Udah selesai? Oke teman-teman, jadi langsung aja kita bahas ya. Di sini yang pertama teman-teman ada triknya. Di sini kan ada dua premis. Ini premis pertama, ini premis kedua. Premis pertama di sini kata-katanya semua. Sedangkan premis kedua kata-katanya sebagian. Maka kalau ada semua dan sebagian, jawabannya nanti pasti sebagian teman-teman. Nah, karena jawabannya sebagian, dipastikan di sini yang A ini salah. Oke, ini salah ya karena semua. Yang B juga salah karena semua. C sebagian, D sebagian, E ini semua, berarti dia salah. Jawabannya tinggal C atau D. Nah, kita telah lagi teman-teman. Di sini lihat. Nah, untuk premis yang pertama, di sini bahan ajar yang digunakan guru yaitu buku. Sedangkan yang kedua premisnya, bahan ajar yang digunakan apa teman-teman? Internet. Jadi buku dan internet. Maka jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang betul adalah yang C. Sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet untuk mengajar. Gitu ya. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai sini? Oke teman-teman, kita ke soal TIU nomor 2. Susi selalu libur di hari Senin, ia menggantikan jadwal rekan kerjanya di hari Minggu. Santi adalah rekan kerja Susi yang minta digantikan jadwalnya di hari Minggu ini. Apakah jawabannya A. Susi lembur di hari Senin? B. Susi tidak libur sama sekali minggu depan? C. Susi libur di hari Senin minggu depan? D. Santi tidak libur sama sekali? Atau E. Susi dan Santi tidak libur sama sekali? Nah teman-teman, sebelum kita bahas, teman-teman coba terlebih dahulu ya. Oke, jadi teman-teman pause video ini lalu kalian coba atau kalian kerjakan. Silahkan teman-teman. Oke, kita kerjakan ya teman-teman. Oke, kita bahas di sini. Teman-teman, kalau ada soal seperti ini, teman-teman harus fokus kepada pernyataan yang ada di soal. Kita tidak boleh mengarang cerita sendiri ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh mengarang cerita sendiri. Oke, jangan mengarang cerita sendiri. Semua berdasarkan dengan soal. Maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi soal ini kita jadikan sebagai patokan gitu ya. Oke, perhatikan. Yang pertama di sini, Susi dia selalu libur tuh di hari Senin. Ia menggantikan jadwal rekan kerjanya di hari Minggu. Santi adalah rekan kerja Susi yang minta digantikan jadwalnya di hari Minggu ini. Oke, apakah kita lihat kesimpulannya di sini yang A, Susi lembur di hari Senin? Ada nggak teman-teman di sini pernyataan bahwa Susi lembur di hari Senin? Nggak ada, maka ini bukan jawabannya karena kita nggak boleh mengarang cerita sendiri, semuanya berdasarkan dengan soal ya. B. Susi tidak libur sama sekali minggu depan. Susi tidak libur sama sekali minggu depan ya, kita kurang tahu karena nggak ada di soal ini gitu kan ya, maka ini bukan jawabannya. Apakah C. Susi libur di hari Senin minggu depan? Nah,
Susi libur di hari Senin minggu depan. Perhatikan teman-teman, di sini ada pernyataan bahwa Susi selalu libur di hari Senin. Berarti minggu depan itu kan ada hari Senin ya. Hari Seninnya berarti dia libur. Berarti yang C ini dia benar teman-teman. Jadi jawabannya adalah C, Susi libur di hari Senin minggu depan. Karena hari Senin dia selalu libur tuh pernyataannya. Jadi kita berdasarkan dari soal yang diketahui. Jangan ngarang cerita sendiri ya teman-teman, ini nggak boleh. Oke, kita cek untuk yang D, Santi tidak libur sama sekali. Nah, ini juga kita kurang tahu karena nggak ada di soal ya, ini makanya salah. Susi dan Santi tidak libur sama sekali. Nah, ini Susi selalu libur di hari Senin, berarti ini juga pernyataan yang salah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Bisa dipahami teman-teman? Gimana jawaban kalian? Apakah benar? Lanjut latihan soal TIU CPNS 2024, kita ke soal nomor 3. Memancing adalah aktivitas yang pasti dilakukan Badru di hari Minggu. Hari Minggu ini Badru banyak pekerjaan. Apakah A, hari Minggu Badru tidak memancing? B, hari Minggu Badru ragu memancing? C, Badru memancing pada hari selain Minggu? D, Badru tidak memancing jika banyak pekerjaan? Atau E, hari Minggu ini Badru pergi memancing walaupun banyak pekerjaan? Nah teman-teman, sebelum kita cek pembahasannya, sebaiknya teman-teman coba terlebih dahulu ya. Jadi kalian bisa pause video ini lalu kalian kerjakan. Silahkan teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas ya. Teman-teman perhatikan kalau ada soal nomor 3 ini seperti pada soal nomor 2 tadi. Jadi kita tidak boleh mengarang cerita sendiri. Oke, kita tidak boleh mengarang cerita sendiri. Jadi teman-teman perhatikan, yang pertama di sini ada premis yang pertama atau pernyataan yang pertama. Memancing adalah aktivitas yang pasti dilakukan Badru di hari Minggu. Oke, aktivitas yang pasti dilakukan teman-teman ya oleh Badru di hari Minggu. Kemudian untuk premis yang kedua, hari Minggu ini Badru banyak pekerjaan. Nah, jadi mana nih pilihan jawaban yang paling benar? Apakah A, hari Minggu Badru tidak memancing? Salah teman-teman. Kenapa? Karena di sini perhatikan teman-teman pernyataannya. Memancing adalah aktivitas yang pasti dilakukan, maka dia pasti memancing kan gitu ya. Oke, maka jawaban A salah karena kita nggak boleh mengarang cerita sendiri. Walaupun dia banyak pekerjaan, tapi di sini ada pernyataan bahwa memancing adalah aktivitas yang pasti dilakukan teman-teman ya, pasti dilakukan. Yang B, hari Minggu Badru ragu memancing. Ada kata-kata ragu, kita nggak boleh ngarang cerita sendiri ya. Di sini nggak ada kata-kata ragu sama sekali, maka ini kita silang aja. Apakah C, Badru memancing pada hari selain Minggu? Kita nggak boleh ngarang cerita sendiri ya, ini nggak ada di pernyataan. D, Badru tidak memancing jika banyak pekerjaan. Nah ini juga, ini pendapat dari soal ini sendiri, maka ini bukan jawabannya. Yang E, hari Minggu ini Badru pergi memancing walaupun banyak pekerjaan. Nah ini benar teman-teman, hari Minggu ini Badru tetap pergi memancing karena di sini pernyataan itu pasti dilakukan kan, memancingnya itu berarti dia pergi memancing walaupun di sini dia banyak pekerjaan. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E teman-teman untuk soal nomor 3. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Selanjutnya kita ke soal pembahasan TIU CPNS 2024, soal nomor 4. Tidak semua hipotesis penelitian terbukti benar, sementara penelitian disertasi tidak menguji hipotesis. Apakah jawabannya A, sementara dokter tidak menulis disertasi? B, sementara hipotesis disertasi tidak terbukti? C, semua hipotesis disertasi terbukti benar? D, semua hipotesis penelitian terbukti benar? Atau E, semua dokter hipotesis disertasinya benar? Oke teman-teman, sebelum kita bahas, teman-teman coba terlebih dahulu ya.
Oke, jadi teman-teman bisa pause video ini lalu kalian kerjakan. Silahkan teman-teman. Selesai teman-teman, langsung aja kita bahas ya. Jadi teman-teman, di sini ada pernyataan bahwa tidak semua hipotesis penelitian terbukti benar. Kemudian yang kedua, sementara penelitian disertasi tidak menguji hipotesis. Jadi di sini tidak semua dan satunya sementara. Tidak semua itu sama aja dengan sementara ya, atau sama aja dengan sebagian. Jadi sama aja teman-teman. Tidak semua, sementara, sebagian itu artinya adalah sama. Sehingga di sini kalau ada sementara, di sini juga sementara, pasti jawabannya yang sementara teman-teman. Yang A di sini sementara, nah berarti kemungkinan benar. Yang B di sini sementara, kemungkinan benar. Yang C semua hipotesis disertasi terbukti benar, ini semua berarti salah. Yang D semua berarti salah, yang E semua berarti salah. Nah, jawabannya apakah tinggal A sama B ini? Kalian pilih yang mana, teman-teman? Nah, kita cek lagi di sini, teman-teman. Kata-katanya di sini atau kalimatnya di sini adalah tidak semua hipotesis penelitian terbukti benar, sementara penelitian disertasi tidak menguji hipotesis. Maka jawaban yang paling benar adalah B, sementara hipotesis disertasi tidak terbukti. Maka jawabannya adalah yang B ya di sini ya. Untuk yang A, sementara dokter tidak menulis disertasi. Ini nggak ada di pernyataan di soal nomor 4 ini. Jadi kita tidak boleh mengarang cerita sendiri ya teman-teman. Jadi jawaban soal nomor 4 ini adalah yang B. Oke, bisa dipahami teman-teman?